Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 yaitu tentang ikatan kovalen. Sebelum belajar, tak lupa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi ikatan kovalen kali ini. Ikatan kimia terbagi menjadi dua macam, ikatan ion dan ikatan kovalen. Jika ikatan ion itu terjadi serah terima elektron dari satu atom ke atom lain, kali ini ikatan kovalen itu definisinya adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua atom yang berikatan. Jadi tidak ada serah terima elektron, melainkan kedua atom yang berikatan saling memerlukan elektron sehingga terjadi pemakaian bersama pasangan elektron. Ikatan kovalen terjadi antara atom-atom non-logam. Ikatan kovalen bisa memiliki ikatan tunggal, ikatan rangkap dua, ataupun ikatan rangkap tiga. Berikut ini kita menggambarkan contoh dari ikatan kovalen antara atom H yang memiliki 1 elektron dan atom O yang memiliki 8 elektron membentuk senyawa H2O. Kita uraikan dulu pada kulit-kulitnya. Kalau H 1 elektron, nanti konfigurasinya cuma kulit K isinya 1 elektron. Lalu yang O itu adalah 8. Nanti uraiannya K-nya berisi 2 elektron dan L-nya berisi 6 elektron. O ini memerlukan 2 elektron untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia. Sedangkan atom H itu memerlukan 1 atom elektron untuk mencapai kestabilan seperti atom He yang memiliki 2 elektron. Jadi yang perlu diingat, atom H untuk mencapai kestabilan itu hanya memerlukan 1 elektron membentuk seperti atom helium yang memiliki 2 elektron valensi. Sedangkan atom-atom lain untuk mencapai kestabilan memerlukan elektron valensi harus 8. Sehingga O ini nanti membutuhkan 2 elektron supaya stabil. Kita gambarkan dulu O-nya memiliki 6 elektron. Jadi yang kita gambarkan elektron valensinya digambarkan dengan lambang titik-titik berjumlah 6. Lalu atom H-nya kita letakkan sebelah kiri dan kanan. Supaya berbeda, maka elektronnya kita gambarkan dengan simbol X. Selanjutnya atom H supaya stabil harus memiliki 2 elektron, maka dia mengambil 1 milik atom O. Atom H yang ini juga mengambil 1 milik O. Jadi H-nya sudah stabil dan O supaya stabil harus memiliki 8 elektron. Maka ini seluruh elektronnya juga diambil oleh O. Elektron yang begini, yang berpasangan, disebut pasangan elektron ikatan atau disingkat PEI. Jadi yang berikatan disebut pasangan elektron ikatan. Ikatan ini bisa digambarkan juga seperti ini. H berikatan dengan O, berikatan dengan H. Jadi ada 2 penggambaran ikatan kovalen. Selanjutnya contoh ikatan kovalen yang kedua yaitu pada atom C atau karbon yang memiliki 6 elektron dan H yang memiliki 1 elektron membentuk senyawa CH4. Kita uraikan dulu. C 6 elektron, kulit K-nya 2, L-nya 4. Lalu H itu seperti tadi ya, seperti soal nomor 1, uraiannya hanya kulit K isinya 1. Yang kita perhatikan adalah elektron yang di kulit terluar. C ini memerlukan 4
elektron lagi supaya menjadi stabil seperti gas mulia. Sedangkan H itu memerlukan 1 elektron lagi supaya stabil seperti atom He yang tadi memiliki 2 elektron. Maka cara penggambarannya, C-nya memiliki 4 elektron, berarti elektronnya kita gambarkan 4 titik-titik. Sedangkan H-nya itu kita gambarkan di sekitar atom C. Lalu sebelah kiri juga, dan atom H seperti biasa untuk stabil mengambil 1 dari atom C. Yang H sebelah atas juga begitu, mengambil 1 elektron C. Yang sebelah kiri juga seperti itu, dan sebelah kanan, sebelah bawah juga mengambil 1 elektron dari atom C. C untuk stabil jumlahnya harus 8 elektron, maka ini semua juga diambil atau digunakan bersama oleh atom C. Sehingga ikatan kovalennya bisa digambarkan seperti ini. C berikatan dengan 4 atom H. Begitu penggambaran ikatan kovalen pada CH4. Berikutnya kita akan menggambarkan ikatan kovalen antara 2 atom H. H memiliki 1 elektron dan 1 elektron membentuk molekul H2. Kita gambarkan H yang sebelah kiri lambangnya 1 elektronnya dengan titik, dan yang sebelah kanan lambangnya dengan tanda silang. Mereka saling menggunakan pasangan elektron yang di tengah untuk menjadi stabil. H yang sebelah kanan stabil karena punya 2 elektron. Juga sekarang H yang sebelah kiri mengambil 1 elektron menjadi stabil, memiliki 2 elektron. Maka ikatannya kita gambarkan seperti ini. Jadi begini penggambaran ikatan kovalen pada molekul H2. Selanjutnya ikatan kovalen yang keempat antara 2 atom O. O itu tadi memiliki 8 elektron dan yang ini juga 8 elektron membentuk molekul O2. Tadi 8 elektron pada O itu terurainya di kulit K2 dan di kulit L itu 6. Maka elektron valensinya adalah 6. Untuk stabil dia membutuhkan 2 elektron supaya menjadi 8 elektron valensinya. Maka kita menggambarkannya seperti ini. O yang satu memiliki 6 elektron dan O yang satu lagi juga memiliki 6 elektron. Supaya berbeda kita gambarkan dengan lambang X. Jadi O ini saling mengambil 2 elektron dari atom O yang lain. Misalnya atom O yang sebelah kanan mengambil 2 elektron, jadi jumlahnya dia 8 elektron, stabil yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri juga begitu, mengambil 2 elektron milik O sebelah kanan, sehingga dia juga memiliki 8 elektron. Maka yang di tengah ini ada 2 pasang elektron ikatan. Dan ini akhirnya digambarkan seperti ini. Karena ada 2 pasang, maka O berikatan rangkap dengan O. Jadi menggambarkan ikatan kovalen pada O2 seperti ini. O rangkap O. Kita lanjutkan ke contoh senyawa yang kelima, yaitu antara atom H yang memiliki 1 elektron dan atom Br yang memiliki 35 elektron membentuk senyawa HBr. Tadi H pasti 1 elektron, lalu sekarang kita uraikan saja yang Br 35. Uraiannya adalah K-nya 2, L-nya 8, lalu M kita isi maksimal 18, sisanya adalah, ini jumlahnya 28, sisanya adalah 7. Maka nanti
Br memiliki 7 elektron valensi. Kita gambarkan H pasti punya 1 elektron. Sedangkan Br itu memiliki 7 elektron. Kita gambarkan dengan 7 lambangnya dengan silang. Br supaya stabil akan mengambil 1 elektron milik atom H. Jadi jumlahnya dia menjadi 8. Begitu juga dengan H akan mengambil 1 elektron punya Br. Jadi stabil memiliki 2 elektron. Maka senyawanya kita gambarkan H berikatan dengan Br. Karena pasangan elektron yang dipakai ini hanya 1 pasang, maka ikatannya menjadi ikatan kovalen yang tunggal. Kita lanjutkan ke soal yang ke-6. Kita diminta menggambarkan ikatan kovalen antara 2 atom N. N itu memiliki 7 elektron, akan membentuk molekul N2. 7 elektron kita uraikan dulu. 7 itu elektronnya terletak pada kulit K2 dan L-nya 5. 5 elektron valensi supaya stabil membutuhkan 3 elektron supaya jumlahnya menjadi 8. Maka kita gambarkan nanti N akan saling mengambil 3 elektron. Makanya 3 elektronnya kita gambarkan di sini di tengah yang akan saling digunakan bersama. N yang 1, 3-nya yang diletakkan di tengah. Dan sisanya 5 elektron, berarti 1 di sini, 1 di sini boleh. Lalu N yang ini satunya di atas, satunya di samping. Supaya stabil, N yang sebelah kanan mengambil 3 elektron dari atom N yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri juga begitu, mengambil 3 elektron dari sebelah kanan. Jadi kedua atom N ini menjadi stabil karena semua memiliki 8 elektron. Maka perhatikan ikatannya di sini ada 3 pasang. Maka senyawanya akan membentuk seperti begini. N rangkap 3N. Ini dikarenakan yang saling diambil atau saling digunakan bersama adalah 3 pasang elektron. Selanjutnya kita ke pengertian ikatan kovalen koordinasi. Jika pada ikatan kovalen biasa terjadi pemakaian bersama pasangan elektron dan elektron yang digunakan itu berasal dari masing-masing atom. Misalnya antara H2O berarti ada elektron yang berasal dari H dan elektron yang berasal dari atom O. Sedangkan pada ikatan kovalen koordinasi itu ikatan kovalen di mana elektron yang digunakan bersama itu hanya berasal dari 1 atom saja. Jadi bukan sumbangan dari 2 atom yang berikatan. Syarat terjadinya ikatan ini adalah atom pusatnya atau atom yang akan memberi elektron itu harus memiliki PeB. PeB itu adalah pasangan elektron bebas. Contoh dari ikatan kovalen koordinasi ini adalah NH3 bereaksi dengan H+, menghasilkan NH4+. Di sini ada H+. H itu memiliki 1 elektron. Jika H+, itu artinya elektronnya lepas yang 1 elektronnya. Sehingga H ini H+ tidak lagi memiliki elektron. Dan nantinya akan mengadakan ikatan dengan atom N, tetapi elektron yang digunakan merupakan sumbangan dari atom N saja. Selanjutnya kita akan menggambarkan contoh dari ikatan kovalen koordinasi. N itu memiliki 7 elektron, jika diuraikan kulit K 2 elektron, kulit L 5 elektron. Supaya stabil, nanti 5 elektron ini akan membutuhkan 3 elektron valensi akan mengambil dari atom H supaya jumlahnya menjadi 8. Kita gambarkan seperti biasa, N memiliki 5 elektron valensi. Gambarnya elektronnya adalah yang titik-titik. Titiknya ini ada 5 di sekitar N. Lalu H
H-nya 3, kita gambarkan H-nya ini 3 di bawah, sebelah kiri, dan sebelah atas. Masing-masing punya 1 elektron. Seperti biasa, supaya stabil, mengambil 1 elektron dari atom N. Yang sebelah kiri juga mengambil 1 elektron dari sebelah N, jadi stabil. Yang sebelah atas juga mengambil 1 elektron dari N. Jadi sudah stabil H yang 3 ini. Perhatikan H yang di sebelah kanan adalah ion H+. H+ itu tidak memiliki elektron, tetapi dia ingin menjadi stabil, makanya mengambil 2 elektron milik N. Jadi dia kembali memiliki 2 elektron dan menjadi stabil. Selanjutnya, atom N itu seperti biasa, supaya stabil harus memiliki 8 elektron, maka mengambil semua elektron milik atom H yang 3. Sedangkan 2 ini adalah milik N sendiri. Penggambarannya seperti biasa, ikatan kovalen digambarkannya seperti ini. Tapi berbeda dengan ikatan kovalen koordinat, karena H-nya itu tidak menyumbang elektron apapun, maka lambangnya seperti ini, panah. Itu artinya elektronnya berasal dari sumbangan atom N. Jadi ini dalam senyawa NH4+ terdapat 3 elektron yang berikatan kovalen dan 1 elektron pasangan elektron yang berikatan kovalen koordinasi. Begitu penggambaran senyawa kovalen koordinasi pada NH4+. Berikutnya kita ke perbedaan antara ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Jadi berdasarkan polarisasi elektronnya, ikatan kovalen itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ikatan kovalen polar. Itu adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron ikatannya cenderung lebih dekat atau tertarik ke atom yang memiliki elektronegativitasnya yang lebih besar. Misalnya di sini ada atom H dengan Cl. H itu elektronegatifnya lebih kecil dibanding Cl. Maka ternyata pasangan elektron yang di tengah atau yang berikatan letaknya akan mendekati ke atom Cl yang memiliki gaya tarik lebih kuat. Jadi letak elektron atau PeI lebih dekat ke atom Cl karena keelektronegatifannya lebih besar. Keadaan ini menyebabkan atom H disebut memiliki kutub positif karena elektronnya lebih tertarik ke Cl, dan Cl disebut memiliki kutub negatif. Jadi ikatan kovalen polar disebut memiliki 2 kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif karena letak elektron atau PeI-nya lebih dekat kepada atom Cl. Berbeda dengan ikatan kovalen polar, maka pada ikatan kovalen nonpolar itu PeI-nya atau pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah 2 atom yang berikatan. Di sini kelihatan misalnya antara 2 atom H berikatan, elektron ikatannya terletaknya sama atau tepat di tengah di antara 2 atom yang berikatan. Begitu juga dengan Br dan Br, ini keelektronegatifannya sama besar, maka PeI-nya atau pasangan elektron ikatannya terletak tepat di tengah di antara 2 atom yang berikatan. Jadi seperti ini disebut ikatan kovalen nonpolar dan tidak ada kutub positif atau kutub negatifnya. Ikatan kovalen polar memiliki sifat yang berbeda dengan ikatan kovalen nonpolar. Berikut ini adalah sifat-sifat senyawa kovalen secara umum.
Yang pertama, pada suhu kamar, senyawa kovalen itu berwujud gas. Misalnya gas hidrogen, gas oksigen, gas nitrogen. Tetapi ada juga yang bersifat cair, yaitu seperti H2O, ini air, dan HCl atau asam klorida. Berikutnya yang kedua adalah titik didih dan titik lelehnya rendah, tidak seperti senyawa ion yang memiliki titik didih tinggi. Yang ketiga, senyawa kovalen itu larut dalam pelarut nonpolar. Dan yang keempat, senyawa kovalen polar itu dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan senyawa kovalen nonpolar tidak dapat menghantarkan arus listrik. Demikianlah pembahasan materi ikatan kovalen untuk kelas 10. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan untuk evaluasi diri kalian, apakah sudah mengerti atau belum materi ikatan kovalen ini? Berikut ini ada 2 soal latihan. Soal yang pertama, kalian diminta menggambarkan ikatan kovalen pada atom-atom berikut. Yang pertama, atom H dengan S membentuk senyawa H2S, lalu atom C dan Cl membentuk senyawa CCl4, atom C dan O membentuk senyawa CO2, dan atom H dan F membentuk senyawa HF. Itu soal yang pertama, menggambarkan ikatan kovalen yang biasa. Sedangkan soal yang kedua, itu kalian diminta menggambarkan ikatan kovalen koordinasi pada atom-atom berikut. Ada reaksi H2O ditambah H+, membentuk H3O+. Jadi ini nanti langkahnya kalian menggambarkan dulu senyawa H2O, yaitu ikatan kovalen biasa, dan ditambahkan dengan ion H+, membentuk senyawa yang berikatan ikatan kovalen koordinasi. Alhamdulillah, pelajaran kimia kali ini tentang ikatan kovalen telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan jika kalian membutuhkan soal-soal latihan tentang ikatan kovalen yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.